bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Thank you Lord, thank you. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari dengan segenap hati panggil dia, saudara. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu. Yes, Lord. Dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Dengan lembut panggil dia, Yesus. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Thank you Lord. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Oh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari sekali lagi, saudara, dengan segenap hati panggil Bapa. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu. Amin. Dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan
Puji nama Tuhan, senang sekali kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan yang setia dengan program MRS Bertanya. Semua teman-teman, semua sahabat-sahabat dari Facebook, dari YouTube, saya yakin semua Anda dalam keadaan baik-baik karena itulah keinginan Tuhan dan itulah doa Yesus. Karena dialah imam besar agung berdoa kepada Bapa agar semua Anda baik-baik saja. Minggu yang lalu kita membahas bersama dengan Kapten Yakobus, seorang pilot yang diurapi, yang dipakai Tuhan. Sekarang udah masuk senior kali ya? Kurang lebih seperti itulah. Karena kemarin waktu memasuki ke pandemi ada banyak pengurangan yang 50 tahun, berapa tahun ke atas yang diminta pensiun dini? Syarat untuk jadi pensiun dini itu di perusahaan kami 50 tahun ke atas. Jadi Cap masih 50 tahun ke bawah dong? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang sudah, karena yang 50 tahun ke atasnya sudah pensiun dini, jadi sekarang jadi senior. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, minggu yang lalu Cap memberikan satu kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan luputkan, Tuhan lepaskan. Mazmur 91 terjadi di sebuah kondisi badai besar, tetapi ketika itu menggunakan pesawat kecil lah begitu. Nah, ternyata ada kesaksian lagi, yaitu adalah ketika Cap beberapa tahun yang lalu dengan pesawat yang besar, dengan jumlah penumpang yang lebih banyak, dan juga terjadi sesuatu. Saya bersahabat dengan beliau cukup lama tapi nggak pernah ngobrolin sampai hal-hal yang demikian. Untung ada acara MRS Bertanya jadi saya tahu. Gimana kesaksian keduanya, Cap? Kesaksian keduanya waktu pesawat saya sudah dipercayakan untuk membawa pesawat yang besar. Ya. Klasifikasi besar. Maksud saya kata-kata besar itu di atas 50 ton. Oke. Jadi pesawat saya sebelumnya itu hanya sekitar 15 ton. Oke. Dan sekarang udah di atas 50 ton. Oke. Dan hitungan kalau di atas 50 ton itu sudah hitungannya pesawat besar. Oke. Nah, di pengalaman saya waktu itu adalah malam-malam hari saya terbang dari Jakarta menuju ke suatu kota di Kalimantan. Ya. Dan tiba-tiba roda nggak bisa dikeluarkan. Roda nggak bisa dikeluarkan. Oke. Itu force major atau minor major? Karena sedemikian rupa seharusnya teorinya yang namanya pesawat maintenance-nya begitu detail dan begitu hebat, tetapi ya namanya juga accident ya. Something can happen. Ya. Go ahead. Di situ saya berjalan saya terbang di situ dan saya mendapatkan bahwa rodanya ini nggak bisa keluar. Kita berdua, saya dengan rekan kerja saya, dia bilang, Cap, ini positif rodanya nggak bisa keluar sebelah, partial, jadi nggak semua. Saya bilang, oh iya betul. Sudah. Roda itu ada berapa? Oh ada, kalau untuk alat hidroliknya sendiri, roda itu dinaikkan dan diturunkan dengan tenaga hidrolis. Untuk hidrolisnya sendiri ada 3. Oke. Satu. Ya, Terus? Perkara rodanya berapa, urusan rodanya lah. Oke. Tapi dari ini yang partial. Menggerakkan ada 3 hidrolis ya betul. Yang partial artinya salah satu dari 3 ini tidak pada posisinya. Oke, terus go ahead. Gitu. Jadi tapi waktu diangkat kembali dia masuk semua. Jadi pas turun nggak bisa. Ada satu yang nggak mengunci. Jadi dia nggak down, terus dia mengunci lock. Gitu. Jadi dia nggak turun dan mengunci. Kayak orang bercanda mainan juga ya. Iya, naikin. Kita melakukan itu kurang lebih. Puji Tuhan, Tuhan baik. Jadi sebelumnya tiba-tiba entah kenapa dari Jakarta saya sudah kepingin untuk menambah minyak, menambah fuel tanpa sebab. Saya cuma mikir gini, udahlah fuelnya kita perbanyak aja mumpung bisa kita bawa sehingga nanti di sana
pikir saya nggak perlu refueling, nggak perlu lagi refuel supaya cepat gitu. Jadi penumpang pun bisa terservis dengan baik, kita bisa tepat waktu. Saya pikir begitu. Terus oke. Nah itu ternyata minyak yang harusnya pulang pergi saya pakai itu terpakai untuk uji coba tadi. Si ngetesting naik turun Iya. naik turun. Kembali tadi gitu saya coba naik turun terus saya informasi ke bawah kan. Nah teman-teman yang di bawah karena kita udah cukup lama, artinya kata saya di penerbangan sudah cukup lama bergaul sehingga teman-teman yang di bawah atensi. Mereka kepengen nolong. Oke, coba turun dulu. Kita lihat dari bawah apakah betul lock atau tidak. Iya. Itu roda pendaratannya itu keluar semua atau tidak. Oke, turun. Udah begitu dekat-dekat kondisi landasan, kita naik lagi. Kok ya Tuhan baik, jadi dikasih kabut. Bawahnya dikasih kabut. Sehingga orang-orang nggak kelihatan kan kabut kan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, betul nggak kelihatan, nggak bisa kelihatan. Oh, puji Tuhan. Ya, kenapa puji Tuhan? Ya berarti kan selalu ada rencana di balik semua itu pasti ada rencana Tuhan, Pak. Saya yakinin itu aja gitu. Saya excited banget. Oke, ayo kita coba lagi yang lain. Bongkar buku dan segala macam. Terakhir kali, oke, udah semua kita udah lihat dan melalui indikator yang ada, kita bisa melihat ada indikator di pesawat. Indikator itu meragukan bahwa ini terkunci apa enggak. Jadi indikator yang meragukan. Plus juga dengan pendapat yang kita lihat terhadap instrumennya itu meragukan. Jadi 2 kali meragukan, lebih banyak meragukannya daripada betulnya bahwa itu roda itu akan terkunci. Jadi kita setting seperti itu, prosedur kita lakukan, udah. Saya bilang oke, cukup. Sekarang final. Saya sudah bahas ke semua. Saya panggil satu-satu. Maaf, bukan satu-satu. Saya panggil pimpinan awak cabin kita di belakang. Saya bilang, within several minutes, expect emergency landing. Kondisinya akan seperti ini, saya sebutkan. Dan siap-siap, kanan itu akan jatuh dan segala macam kita sudah siapin semuanya. Karena kanan itu jatuh maksudnya gini. Jadi wing kanan kemungkinan akan jatuh lebih banyak daripada kiri, sehingga mungkin ada api di sebelah sana. Jadi kamu nanti siap-siap untuk evakuasinya dan segala macam. Ingat, di kondisi apapun kita nggak boleh panik. You are well training, saya well training. You are well trained, saya well trained. So mari kita sekarang berprofesional dan kita tetap tenang dalam menghadapi segala situasi. Walaupun mungkin itu susah. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada cap. Oke, good, ke belakang. Saya bilang oke, izinkan saya berdoa dulu. Saya berdoa hal yang sama. Tuhan terima kasih untuk ini. Ternyata tuh doa yang sama saya dari waktu saya mau masuk ke dalam pendidikan, Pak. Nggak ada yang kebetulan buat Tuhan. Tuhan sudah sediakan kecerdasan, Tuhan sudah sediakan kecermatan, dan kalau ini semua terjadi nanti hasil apapun Tuhan, pasti nama Tuhan yang harus dipermuliakan di sini. Saya yakin itu dan saya mengucap syukur untuk ini dalam nama Yesus. Sekarang roda saya turunkan. Yes. Lock. Mati. Down and lock. Bisa atau enggak? Bisa. Landing. Pesawat landing normal. Terus di situ saya announce ke penumpang, semua penumpang, penumpang tentunya euforia ya Pak, namanya begitu ya. Namanya juga selamat. Iya makanya. Tapi penumpang nggak tahu tuh rodanya tadinya gitu. Saya cuma bilang bahwa kita terjadi sedikit masalah teknis, saya bilang gitu. Dan nggak ngomong roda. Dan kita muter-muter 30 menit. Oh iya, saya bilang. Kita barusan sudah mencoba semua prosedural dan itu semua sudah dinyatakan aman. Dan roda sekarang sudah keluar, kita akan mendarat dalam 5 menit. Jadi segera duduk, kenakan sabuk pengaman dan selamat menikmati penerbangan ini. Landing, wah penumpangnya berterima kasih dan akhirnya media massa juga waktu itu juga kayaknya positif kok responnya, saya lihat. Semuanya. Dan kecium. Oh pasti Pak, kan itu kan sekarang kan zaman era modern ya. Jadi kejadiannya baru beberapa tahun. Iya, beberapa tahun yang lalu. Jadi akhirnya ya karena itu juga karena tidak terjadi apa-apa ya akhirnya tergulung kalah dengan media dengan berita-berita yang lebih setelah itu. Jadi ya udah puji Tuhan, saya cuman Tuhan baik. Itu terjadi dan akhirnya FO saya gitu. FO saya sekarang
menjadi coba FO itu apa? maaf, iya tadi saya ngomong maaf. Itu co-pilot saya, gitu. Kita bilangnya sebagai first officer ya. Kalau di kapal selam namanya XO, executive officer. Kalau di pesawat kita bilangnya first officer. Jadi orang nomor 2 yang bertanggung jawab di penerbangan itu dia sekarang memuji Tuhan dan dia sekarang sudah lebih dekat lagi sama Tuhan. Oke. Saya ketemu dia kemarin, wah dia sudah dalam proses untuk menjadi kaptensi sekarang. Maksudnya udah mau jadi kapten dan dia prom sekali. Orangnya sangat bagus banget. Nah, kalau Cap juga pernah ngalami jadi co-pilot? Ya, saya pernah Pak. Berapa tahun? 3 tahun. Cuman 3 tahun? Iya, 3 tahun saya jadi co-pilot. Betul. Waktu di plat merah yang airlines yang lama atau yang baru? Yang lama. Oh, yang lama. Oke. Terus habis itu setelah saya jadi kapten, saya tidak pernah lagi jadi co-pilot. Nah, ada satu pertanyaan yang sering kali muncul, apalagi pada zaman saya, betapa glamornya kehidupan pilot. Dikelilingi oleh pramugari-pramugari, dilayani oleh negara dengan fasilitas, transit di hotel bagus. Seperti apa sebetulnya real life daripada pilot? Ya, kalau dibicarakan mengenai eksekutif seperti itu, memang kita ini pilot ini adalah orang yang dituntut untuk memegang 2 tanggung jawab, high risk dan juga high skill. Oke. Nah, bahwa tanggung jawab yang kita pegang ini risikonya langsung sudden kepada nyawa, dan itu pastinya unlimited. Oke. Dan kita juga dituntut untuk skill kita juga tidak boleh tanggung-tanggung. Skill kita harus tinggi, dan itu pun membutuhkan peralatan yang tidak bisa kalangan bawah yang mengadakannya. Oke. Sehingga kita perlu fasilitas yang benar, training yang betul, dan juga kita juga perlu fasilitas yang memadai untuk bisa memperkuat segi high risk dan high skill kita. So that's why maksudnya pilot itu di entertain sedemikian rupa untuk skill dan risk tadi tetap tertanggulangi, gitu maksudnya? Seperti itu. Oke, dengan segala fasilitas yang ada. Tetapi kemarin saya bicara dengan satu sahabat, dia dari airlines Uni Emirat Arab. Saya nggak akan sebutkan nama airlinesnya. Ternyata sekarang itu yang namanya fasilitas-fasilitas ini gara-gara pandemi itu jauh berkurang. Kenapa? Ya karena khawatir terpapar di airport, khawatir terpapar di negara tujuan. Jadi nggak boleh lagi nginap lagi. Sekarang kalau mendarat, refuel, udah gitu bersihkan, terbang lagi. Seperti apa sekarang setelah pandemi? Kalau bicara mengenai kondisi service atau kondisi lapangan, itu seperti yang Bapak barusan sebutkan, itu adalah sebagian besarnya. Jadi memang kita benar-benar fully protected. Jelas. Setiap negara fully protected. Bahkan sekarang yang sangat memiriskan adalah kalau kita dari Vietnam atau dari Hong Kong atau dari apa, negara kita Indonesia akan masuk ke dalam checklist yang harus dicentang, karena apakah Anda pernah traveler dulu kan cuma traveler ke Afrika karena Ebola, dan sekarang apakah Anda pernah traveler ke Indonesia beberapa hari ini? Iya, cukup memiriskan kondisi itu. Wow. Sehingga negara kita negara tersebut yang kita kunjungi itu mengharuskan kita untuk fully protected terhadap kita sendiri. Oke. Gitu. Dan sekarang flight untuk airlines di mana Cap bekerja masih ada perlayanan internasional. Ya, rute. Sampai sekarang kita masih menjalani rute internasional. Tetapi dengan kondisi yang seperti demikian. Seperti itu, iya. Di mana mereka dengan udah pasang badan. Ya, kurang lebih seperti itu. Udah pasang protected ya. Sudah pasang kuda-kuda untuk pesawat kita datang, dan itu semua terproteksi sedemikian rupa. Sampai seperti apa itu mencekamnya?
Kata-kata mencekam mungkin tidak ya, karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Kita diharuskan biasa dengan hal-hal seperti ini. Justru malah maaf kalau menurut saya pribadi, saya selalu berusaha melihat dari segi positif. Jadi saya bersyukur malah, karena kita benar-benar kayak dibikin diawasi dengan sedemikian rupa, sehingga kalau memang kita berbuat tidak benar atau kita berbuat ada orang yang berbuat tidak benar, akan lebih diperhatikan daripada sebelumnya. Jadi terjadi peningkatan di dalam segi safety-nya, peningkatan dalam segi segi watching-nya, peningkatan dari segala segi. Ya, tanpa pandemi sekalipun juga kembali tadi ungkapan Cap, yaitu bahwa pekerjaan ini high risk dan high skill yang dalam keadaan normal saja sedemikian rupa diperhatikan, darah, narkoba atau enggak, begadang atau enggak, dalam darah ada alkohol atau enggak, apalagi sekarang setelah pandemi, karena ini pekerjaan high risk, karena ini pekerjaan high skill, pastinya ini orang terpapar apa enggak, jangan sampai waktu di tengah batuk lagi, di tengah meriang lagi, sesak nafas lagi, pastinya itu proteksi demikian rupa terjadi. Gimana sekarang terhadap security daripada kru sendiri? Kru security-nya sangat ketat. Boleh saya bilang dengan sangat ketat, artinya kita setiap mau melaksanakan tugas terbang, kita harus selain nggak cuman bersih narkoba dan segala nggak urine test aja, tapi kita juga ada tes yang rapid test juga. Bahkan kemarin saya dilakukan swab oleh, gak kenapa-napa, tapi random disuruh swab, dan itu banyak yang diswab, kalau lebih hampir 50%, randomnya 50%, bukan randomnya 10 atau betul-betul dilaksanakan seperti itu. Dan ya kembali tadi saya bersyukur bahwa sekarang ketat. Ya, jadi, dulu juga ketat. Iya, betul. Kalau sekarang jadi lebih ketat. Waduh, saya bersyukur. Oke. Di mau masuk ke bandara aja gitu, biasanya daerah timur terutama apalagi. Security datang begitu lihat saya, apalagi karena udah pernah ketemu atau dilihat saya gitu. Oke, Cap, silahkan masuk. Saya bilang no. Tidak terkecuali ya. Jadi orang lihat bahwa kamu periksa saya, berarti mau siapapun lewat di sini tetap harus melakukan prosedur sama. Jadi kamu merasa dikuatkan di situ. Nah, oh iya Pak. Sekarang saya udah nggak perlu begitu lagi. Langsung. Wah, saya senang sekali dengan hal seperti itu, sehingga mari kita melalui COVID ini kita bareng-bareng meningkatkan safety. Sesama anggota masyarakat lah. Anggota masyarakat dan siapapun juga, dan juga dalam penerbangan benar-benar safe. Cuman kalau memang ngelihat kondisinya, saya juga nggak tahu kenapa sehingga akhirnya sekarang demand-nya hanya paling penumpang hanya 30%. Kalau kita lihat dari beberapa situs yang menyediakan untuk ngelihat pergerakan pesawat di udara itu, kita bisa lihat bahwa untuk Indonesia itu di atas jam 7 sore sudah tinggal sedikit penerbangannya. Jemaat Tuhan, sudah 18 menit. Kita akan satu episode lagi setelah minggu depan, apa yang terjadi dengan airline, apa yang mereka persiapkan selama pandemi, yang mana saya mendapatkan informasi dari digital news, juga dari media, bahwa sebetulnya ada proteksi kabin, disinfektan, protokol, tetapi tidak akan kita bahas hari ini, kita akan bahas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda.